Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herin dari jurusan Pendidikan Biologi Unraden Lampung. Di sini saya NPM saya 1811060338 akan mempresentasikan judul proposal penelitian saya, yaitu pengaruh model pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning atau POGIL terhadap kemampuan berpikir kritis biologi ditinjau dari self-confidence siswa. Ada bab 1, ada penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian yang relevan, dan sistematika penulisan. Di penegasan judul, ada model pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan mendorong partisipasi siswa agar lebih aktif di dalam kelas. Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir kritis siswa yang diajak untuk dapat mengatur dan mengubah dan memperbaiki pikiran siswa itu sendiri agar dapat bertindak lebih dalam kemampuan berpikir kritis. Ada pembelajaran biologi. Pembelajaran biologi merupakan pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung. Sedangkan self-confidence adalah di dalam setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi dan ada juga memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah. Kepercayaan diri sangatlah penting bagi seseorang. Latar belakang masalah. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan kurikulum 2006, yang mana kurikulum 2013 ini diterapkan pada seluruh Indonesia sebagaimana salah satu acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan pada proses pendidikan yang holistik sehingga menyatu pada cakupan yang lebih luas dari ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Berdasarkan data prapenelitian yang didapatkan hasil bahwa tes kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran biologi materi virus peserta di SMA Negeri 1 Mesuji Lampung tahun ajaran 2020 masih sangat rendah. Berdasarkan data yang diketahui bahwa peserta didik masih memiliki kemampuan berpikir kritis yang sangat tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi kelas 10 di SMA Negeri 1 Mesuji Lampung, yaitu Ibu Desi Nurhidayati SPD, memperoleh hasil bahwa penerapan model pembelajaran yang diterapkan atau yang dipakai adalah model pembelajaran konvensional, yang mana pembelajaran ini dilaksanakan dengan berpusat kepada guru. Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Mesuji Lampung, siswa masih menganggap bahwa pembelajaran biologi ini adalah pembelajaran yang sulit untuk dipahami. Dan pendapat peserta didik juga model pembelajaran yang digunakan selama ini masih menggunakan model pembelajaran konvensional, yang mana belum mampu membangun kemampuan berpikir kritis siswa. Ada identifikasi dan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka didapatkan identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Mesuji Lampung. Masih banyak siswa yang menganggap pembelajaran biologi adalah pembelajaran yang sulit dipahami. Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru dan berorientasi pada materi tidak akan mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Model pembelajaran yang digunakan kurang membangun kemampuan berpikir kritis. Belum pernah digunakan model pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning atau pembelajaran POGIL. Batasan masalah. Penelitian ini hanya dilakukan pada peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Mesuji Lampung. Penelitian hanya melihat pengaruh model pembelajaran POGIL terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran biologi yang ditinjau dari self-confidence siswa. Variabel yang diteliti yaitu kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran biologi. Latar belakang. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning terhadap kemampuan berpikir kritis?
Apakah terdapat pengaruh self-confidence siswa terhadap kemampuan berpikir kritis? Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran process-oriented guided inquiry learning dengan self-confidence terhadap kemampuan berpikir kritis? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran process-oriented guided inquiry learning terhadap kemampuan berpikir kritis. Untuk mengetahui pengaruh self-confidence terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran biologi. Untuk mengetahui hubungan antara model pembelajaran process-oriented guided inquiry learning dan self-confidence siswa. Manfaat penelitian bagi sekolah dapat menjadi gagasan atau referensi. Bagi pendidik dapat menjadi gagasan atau acuan dalam pemilihan model pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran process-oriented guided inquiry learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Bagi peserta didik, penelitian ini mampu menambah pengalaman dan pembelajaran yang berbeda dengan penggunaan model pembelajaran process-oriented guided inquiry learning. Bagi peneliti lain, peneliti ini dapat menjadi acuan dan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan mendatang. Kajian yang relevan. Penelitian Adam Malik, penerapan model process-oriented guided inquiry learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dan bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model POGIL dan pengaruh penerapan model proses oriented guided terhadap keterampilan berpikir kritis. Hasil pada penelitian ini didapat bahwa aktivitas peserta didik dan guru selama pembelajaran fisika menggunakan model ini mengalami peningkatan rata-rata seluruh aktivitas sebesar 88,88%. Kalau rata peserta didik yaitu 87,04%. Penelitian Ningsi yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Proses Oriented Guided Inquiry Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada penelitian ini, dia bertujuan untuk mengetahui penerapan model POGIL pada pokok bahasan kalau dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil yang didapat pada penelitian ini bahwa model pembelajaran POGIL mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran materi color yang dapat dilihat dengan hasil 75,00% siswa yang sangat kritis. Sedangkan penelitian LP Rahmadani yang berjudul Pembelajaran Proses Oriented Guided Inquiry Learning, peningkatan disposisi matematika dan self-confidence mahasiswa tadris matematika. Didapatkan hasil pada penelitian yaitu model pembelajaran proses oriented guided inquiry mampu meningkatkan disposisi matematika dan self-confidence mahasiswa. Sistematika penulisan. Bab 1 mencakup penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batas masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan. Bab 2 mencakup landasan teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis. Bab 3 yaitu mencakup waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji validasi, reliabilitas, dan uji prasyarat, analisis, dan uji hipotesis. Bab 2 ada model pembelajaran, berpikir kritis, self-confidence, dan impotensi. Di bab 3, waktu dan tempat penelitian, pendekatan jenis penelitian, populasi sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan variabilitas, uji prasyarat analisis, dan uji hipotesis. Waktu dan tempat penelitian akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2021 dan 2022. Tempat penelitian yaitu di SMA Negeri 1 Mesuji Lampung. Pendekatan dan jenis penelitian, metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan penelitian eksperimen. Metode yang digunakan yaitu kohesi eksperimen dengan desain post-test only control group design. Populasi sampel penelitian dan teknik pengumpulan data. Populasi yaitu peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Mesuji Lampung. Sampelnya itu diambil 2 kelas yaitu kelas 10 IPA dan 10 IPS. Teknik pengumpulan data yaitu tes dan kuesioner. Definisi operasional variabel. Variabel bebasnya yaitu mode pembelajaran proses oriented guided learning dan self-confidence siswa.
Variabel terikat di sini yaitu kemampuan berpikir kritis. Instrumen penelitian, tes kemampuan berpikir kritis, angket self-confidence siswa, uji validitas dan reliabilitas, ada tes kemampuan berpikir kritis, ada uji validasi, uji tingkat kesukaran, uji daya beda, dan uji reliabilitas data. Kalau satunya ada angket self-confidence, itu dilakukan uji validasi, uji reliabilitas, dan observasi. Uji prasyarat, uji normalitas menggunakan metode Lillieford, uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. Uji hipotesis, di sini saya menggunakan analisis variasi dua jalan dengan ANOVA dua jalan sel tak sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.